Konsep beriman kepada kitab dan rasul-rasul Allah. Konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Kutub adalah bentuk jamak dari kitab yang berarti suatu yang ditulis. Namun, yang dimaksud di sini adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang kemudian dibukukan, disampaikan kepada umat dan sebagai pedoman hidup bagi rasul dan umatnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya membenarkan dan meyakini bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya sebagai kalam yang sesungguhnya. Tidak hanya kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Suhuf tidak selengkap kitab. Suhuf juga berisi tentang hukum-hukum dasar sebagai pedoman dalam menjalankan agama bagi para nabi dan rasul sendiri. Suhuf tidak untuk disampaikan kepada umat. Berikut ini beberapa nabi dan rasul yang memiliki suhuf. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam memiliki 10 suhuf. Nabi Syed alaihissalam memiliki 60 suhuf. Nabi Idris alaihissalam memiliki 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 30 suhuf. Dan yang terakhir yaitu Nabi Musa alaihissalam memiliki 10 suhuf sebelum Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan pada surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan tentang kitab-kitab yang diwahyukan kepada para rasul yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Macam-macam kitab Allah. Kitab suci adalah wahyu Allah yang dibukukan. Di dalam Al-Quran sendiri disebut bahwa kitab suci tidak hanya Al-Quran, melainkan seluruh kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Berikut ini beberapa kitab-kitab Allah diantaranya sebagai berikut. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan umatnya, yang pada saat itu Nabi Daud alaihissalam adalah Raja Bani Israel. Secara etimologi, kata Zabur berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah zabran, yang berarti melempar, akal, sabar, menulis, dan tulisan. Kitab Zabur telah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, "Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud." Pada kitab Zabur ini berisi mazmur, yaitu nyanyian atau pujian kepada Allah yang melukiskan tentang nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat. Kitab Taurat ini adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat ini diturunkan dalam bahasa Ibrani, Tuaran, yang artinya adalah petunjuk atau hukum. Secara istilah, Taurat berarti lembaran-lembaran yang berisi tentang kalimat-kalimat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tursina. Di antaranya kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab inilah yang menjadi syariat pokok. Di dalam Al-Quran, nama Taurat ini disebutkan sebanyak 11 kali. Kitab Taurat ini mengajarkan tentang tauhid atau keesaan kepada Allah. Isi pokok kitab Taurat ini terdiri dari 10 firman Allah. Berikut ini adalah isi dari kitab Taurat, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, keharusan mengikuti keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala.
Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, melarang membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh yaitu larangan memiliki hak orang lain. Kitab Injil. Kitab Injil ini adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Kitab Injil ini diturunkan pada malam ke-14 bulan Ramadan ketika Nabi Isa berumur 30 tahun. Nabi Isa mengajar Injil kepada pengikutnya hanya selama 3 tahun saja, sejak usianya 30 sampai 33 tahun. Di dalam Al-Quran menjelaskan tentang kitab Injil ini pada surat Al-Hadid ayat 27 yang artinya, "Dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil." Kitab Injil ini mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga dari kekotoran nafsu duniawi. Injil juga memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul sesudah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Yang terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan lebih 22 hari sebagai pedoman hidup dan petunjuk yang datang dari Allah. Al-Quran harus dijadikan pegangan dalam semua aspek kehidupan umat muslim. Pada zaman Rasulullah hingga masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, naskah-naskah ini masih ditulis pada tulang, batu, pelepah kurma, dan lain-lain oleh para sahabat yang ditugaskan oleh Nabi, kemudian dikumpulkan menjadi satu dan disimpan. Dan Al-Quran masih disampaikan melalui lisan. Baru setelah pemerintahan Utsman bin Affan, Al-Quran kemudian dibukukan. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kandungan pokok Al-Quran menurut ulama Al-Azhar, Profesor Mahmud Shaltut adalah yang pertama yaitu akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga dorongan atau bimbingan akan hikmah-hikmah, yang keempat kisah-kisah umat terdahulu, yang kelima yaitu janji baik serta ancaman buruk yang datang dari Allah, dan yang terakhir yang keenam hukum-hukum ibadah dan muamalah. Sebagai seorang muslim, wajib baginya untuk mengimani semua kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Seperti dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Konsep iman kepada rasul-rasul Allah. Iman kepada rasul-rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat, yaitu mempercayai bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk mensyiarkan agama atau membimbing umat manusia kepada jalan yang benar dan jalan yang diridhoi oleh Allah. Rasul adalah seorang laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah seorang laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak disampaikan kepada umatnya. Setiap Rasul adalah seorang Nabi, dan sebaliknya setiap Nabi belum tentu seorang Rasul. Jadi berapakah jumlah Nabi dan Rasul? Jumlah Nabi itu 124.000 orang, sedangkan jumlah Rasul ada 313 orang. Yang wajib diketahui hanya ada 25 Nabi.
25 rasul yang wajib diketahui antaranya yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ada Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang diberikan ketabahan yang luar biasa oleh Allah. Di antaranya yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang harus ada pada diri Rasul. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya benar, amanah, yang artinya dapat dipercaya, tablik, artinya menyampaikan, fatonah, artinya pintar atau bijaksana. Yang selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak boleh dimiliki oleh Rasul, seperti kizib, dusta, khianat, tidak dapat dipercaya, hitman, menyembunyikan, baladah, yang artinya bodoh. Selanjutnya yaitu sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz adalah sifat yang sama dengan makhluk. Jadi Nabi adalah manusia, jadi sama dengan kita, yaitu membutuhkan makan, minum, tidur, menikah, sedih, gembira, dan sebagainya seperti manusia pada umumnya.